Jadi apa intinya dari rahasia ini yang saya tulis, 7 rahasia ini? Pada intinya adalah persepsi. Ya, kata persepsi, adik-adik tahu persepsi? Adik-adik kalau lihat Abah, kira-kira gimana Abah? Perkiraan, lemah lembut, wah Abah galak, wah Abah bijaksana. Itu namanya persepsi. Ketika adik-adik belajar di kelas, wah guru matematika galak nih. Wah guru bahasa Indonesia kok lembut. Wah mesti adik-adik pernah membayangkan, kita pun jangankan adik-adik, kita kan pernah sekolah juga ya. Jadi kalau lihat guru-guru yang galak, killer, wah guru-guru baru keluar dari ruang guru, kita sudah lari masuk kelas. Itulah yang dinamakan persepsi. Ya, jadi dalam bisnis pun kita harus memainkan strategi persepsi. Ya, makanya ketika kita jualan, jangan kita jual produk. Masa kita mau jual alat potong rumput ke tukang cukur. Nanti pelanggannya lari, ya, potong rumput, kok pakai untuk tukang cukur, larikan diri nanti. Kita ketika menjual produk apapun ya, ini karena bahasanya bisnis secara umum. Apapun kalau kita menjual, jangan, jadi harus kita bedakan. Ada dua istilah, penjualan dan pemasaran. Mungkin sering dengar ya, apa sih antara penjualan dan pemasaran? Kalau jual, nih saya Panur ke Arif, Rip, ini ada telur, ini ada punya barang dagangan. Ya kamu jual, itu namanya penjualan. Jadi bagaimana kita menjual barang. Tapi kalau pemasaran, Arif udah jual barang saya, tapi dia mikir kira-kira barang yang saya jual ini dibutuhkan oleh siapa? Oh Abah suka pisang, Arif jual pisang, Abah beli. Nah, ketika Arif menjual barang yang Abah tidak suka, dia akan beli. Nah, itu namanya pemasaran, ilmu pemasaran. Jadi ketika kita menjual produk, barang dagangan kita harus tahu. Jadi orientasinya kepada kebutuhan apa? Kebutuhan pembeli. Jadi ini berlaku secara umum ya. Kalau kita berbisnis menjual itu harus berorientasi kepada kebutuhan. Ya. Need oriented. Jadi orientasinya kepada kebutuhan dan kepada produk oriented. Nah, jadi jangan sampai kita jualan, tapi yang kita tawarkan nggak butuh barang kita. Nah, kita udah kiwas sasis ternyata orangnya, Mas, saya nggak butuh ini kok. Nah, ini kan sia-sia. Jadi itulah. Terus yang berikutnya tadi saya gambarkan lagi. Ini cepat saja ya, persepsi. Intinya dalam buku ini adalah persepsi. Ya. Jadi Allah itu menjadikan indah. Nah, jadi garis bawah itu stabilo tebal-tebal, Allah menjadikan indah dalam pandangan manusia. Nah, itulah persepsi. Jadi siapapun manusia tidak akan bisa terlepas dari hukum ini. Nah, ya enggak. Kalau laki-laki senang perempuan, kalau yang tidak senang perempuan sama laki-laki itu berarti tidak normal. Ya, dalam surat Al-Imran ayat 14 Allah sudah menjadikan itu sebagai statement, pernyataan. Itulah persepsi yang sekarang dalam disiplin ilmu pemasaran, marketing itu dijadikan rujukan. Jadi prinsip dalam penjualan pemasaran itu saya kutip tadi dalam pakar pemasaran Amerika itu Harris menyatakan penjualan itu, pemasaran itu bukan perang produk, tapi perang persepsi. Tahu ya maksudnya? Jadi kalau kita jualan itu bukan perang antar kita, saya Arif punya barang A, namanya siapa misalnya? Siapa? Marcel punya barang B. Jadi antara Arif sama Marcel bukan jualan barang A sama barang B yang berbeda, atau apalagi misalnya barangnya sama. Kira-kira kalau barangnya sama, apa yang kita jual? Jadi masing-masing baik Arif maupun Marcel harus punya nilai tambah. Orang akan memilih yang berbeda. Oh Arif kalau jualan agak ini ramah misalnya, mungkin suka.
Nah, Marcel kalau didatangi kalau mau beli cemberut misalnya, orang tidak suka. Ya, misalnya seperti itu. Atau produknya ada layanan ini, layanan jualnya. Oh Pak, saya kalau mau beli nanti saya antar ke rumah. Nah, yang lain datang ke sini kalau mau beli. Kira-kira mana yang diminati, yang diantar ke rumah. Jadi ada hal-hal yang membuat berbeda dan menjadi nilai tambah. Ya, persepsi. Sekarang kita berbicara tentang persepsi lebih dalam lagi. Mengapa iklan rokok itu tidak ada hubungannya dengan rokoknya sendiri? Pernah melihat kalau ada iklan rokok itu jual rokoknya enggak ya? Mungkin ceritanya iklannya itu tidak ada hubungannya dengan rokok, tapi adventure, petualangan. Jadi perusahaannya itu mempersepsikan supaya orang kalau rokok itu kelihatan jantan, orang kuat, petualang. Nah, terus kenapa kemasannya selalu warna merah? Kira-kira warna merah itu artinya apa? Nah, jadi bermain persepsi, siapa yang bisa menguasai persepsi, dialah akan memenangkan pertarungan bisnis. Ini kunci kedua. Ya. Kenapa iklan rokok itu selalu menggunakan warna merah? Itu tidak sekedar warna merah, karena merah itu menunjukkan kesan berani. Ini persepsi loh ya, ini bermain persepsi, ya bermain persepsi. Jadi mengesankan itu merah, jantan, berani. Ya, walaupun ditulis tulis jelas sekali di rokoknya akan menimbulkan resiko kanker, kematian, gambarnya malah mengerikan. Itunya juga ya. Nah, bagaimana iklan itu? Nah, makanya iklan itu bahasanya harus bisa mengungkapkan persepsi yang sangat kuat. Ya. Jadi orang itu tidak akan mikirin lagi gaya perokok, tapi melihatnya iklannya jantan, apalagi jarum kan, adventure dan sebagainya. Hebat. Nah, itu. Ya. Sekarang yang kedua, kita bermain persepsi. Sering lihat balapan sepeda motor. Kalau GP1 itu, yang menang biasanya Honda atau Yamaha? Yang sering lihat Yamaha. Ya. Kira-kira kamu lihatnya pertarungannya apa itu? Hanya sekedar lomba ya, sekedar lomba Yamaha dan Honda. Kira-kira apa dampaknya itu? Itu hanya sekedar lomba, pertarungan motor Yamaha dan Honda. Ketika dimenangkan oleh Honda misalnya ya, apa yang terjadi kemudian? Kalau Pak Cecep nih sebagai dealer motor Yamaha, Pak Cecep mau jual produk Yamaha, terus orang lihat di kegiatan olahraga itu yang menang Honda terus. Kira-kira Pak Cecep gimana? Susah dan jualnya. Walaupun Pak Cecep bilang Yamaha, Pak ini produk Yamaha selalu terdepan. Terdepan gimana? Lombanya selalu kalah. Gimana kira-kira? Itu orang dimainkan persepsinya. Ya, walaupun sekedar lomba, sekedar lomba aja, tapi orang sudah menyampaikan, wah Honda itu hebat, mesinnya berarti kuat, menang terus. Nah, ketika Yamaha menyatakan selalu di depan, orang susah untuk menerima kenyataan itu. Ya. Nah, itu yang namanya persepsi. Ya. Jadi persepsi itu menjadi simbol yang kuat ketika kita membuat iklan, ketika kita menawarkan produk. Iklan pun seperti itu. Bahasa itu berpengaruh. Adik-adik suka lagu-lagu yang gembira apa yang sedih. Ketika kita mendengar lagu-lagu yang sentimental, yang cengeng, perasaan kita ikut sedih enggak? Lagi boring nih, bosan, terus dengar lagu-lagu yang sentimental, jadi semakin sadu gitu ya, kita semakin meresapi. Nah, dengan lagu tersebut, dengan perasaan kita. Tapi coba kemudian kita ganti di style lagu nasyid Palestina. Lah, semangat. Nah, jadi apa sebenarnya terjadi? Kata-kata itu akan berpengaruh pada kita. Kata-kata sangat berpengaruh. Jadi saya anjurkan jangan suka nyetel lagu-lagu yang membuat perasaan jiwa kita jadi semakin tidak bersemangat. Jadi loyo ya, generasi muda jangan loyo. Nah, itu dimainkanlah persepsi walaupun sekedar lagu.
Ya, kita kadang nggak hafalin lagu, tapi karena sering mendengar lagu, kita hafal sendiri. Dan ketika didengarkan lagu yang semangat, kita ikut semangat. Ketika didengar lagu yang sedih, yang mendayu-dayu, kita. Dan hati-hati lagi, lagu itu juga sama dengan doa. Anda menyanyikan lagu itu terus, yang sedih, menderita terus. Apa yang terjadi? Anda merasakan menjadi orang paling menderita di dunia. Ya enggak? Kita kayaknya kok sedih banget, yang lainnya kok senang, kita sedih. Nah, coba ganti lagi, ganti dengan lagu-lagu yang bersemangat. Ya. Nah, jadi awas, hati-hati, kita menyanyikan lagu itu kayak doa. Anda bisa perhatikan ini ya, ini terjadi loh, terjadi. Orang yang melantunkan lagu-lagu sedih, akhir kehidupannya apa? Hanya terjadi menimbulkan kesedihan. Coba, mungkin saya bukan berkata yang apa, misalnya Anda bisa Google, coba penyanyi-penyanyi yang sering melantunkan lagu-lagu kesedihan, akhir keluarganya bagaimana? Akhir cerita kehidupannya bagaimana? Banyak kesedihan dan derita, karena dia lagu itu seperti doa, dinyanyikan. Ya enggak? Alam semesta itu akan merespon apa yang kita sampaikan dengan bahasa kita, itu seperti doa. Makanya setiap orang tua kita mendengarkan, nang, itulah kamu. Kalau orang tua itu mendoakan, selalu menyampaikan hal yang baik, positif, itu karena berpengaruh ke jiwa kita. Ya, rahasia berikutnya. Ketika kita melakukan sesuatu, dari mana kita punya dorongan sesuatu untuk melakukan itu? Arif ngambil tas, Arif sholat, Arif nyanyi. Itu kira dorongan apa? Itu juga persepsi. Apapun perbuatan kita itu dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan kita. Kondisi kejiwaan kita akan berpengaruh kepada cara berpikir kita. Cara berpikir kita akan mempengaruhi tingkah laku kita. Ya. Jadi dalam buku ini, teori ini ada namanya disebut dengan persepsi piramida. Jadi kebiasaan seseorang melakukan sesuatu itu didorong oleh apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, kemudian berlanjut kepada apa yang dia lakukan. Ya, itulah persepsi. Jadi cara berpikir melakukan kebiasaan seseorang itu tergantung dari cara berpikir atau persepsi yang dimiliki oleh orang tersebut. Ya. Ada dua. Pikiran kita itu ada dua, sadar dan alam bawah sadar. Kalau misalnya Pak Cecep ngajarin Arif naik motor, sekali Arif diajari, ini gas, nanti remnya gini, kalau ngegas ini. Awalnya Arif secara sadar memperhatikan, dihafalkan dulu, ya enggak? Kalau kamu belajar motor dihafalkan dulu enggak? Nah, nanti setelah itu ngapalin enggak? Kamu akan secara tidak sadar gas ngegas, rem, ya enggak? Itulah proses kerja dari alam bawah sadar. Dan alam bawah sadar ini prosentasenya adalah 88%. Kalau alam kondisi pikiran kita sadar itu cuma 12%. Jadi daya rekam itu lebih banyak di alam bawah sadar. Makanya banyak kebiasaan-kebiasaan kita itu yang tidak kita sadari, tapi karena kebiasaan. Makanya kebiasaan sama di sini akan didik supaya kebiasaan cara berpikir kita, mindset kita itu berubah. Karena yang merubah kehidupan seseorang itu dari cara berpikirnya. Ya, kan kekayaan, pangkat, jabatan dan sebagainya, tapi cara berpikirnya. Kamu sukses akan ditentukan dari cara kamu berpikir. Kalau kamu bisa sukses, insya Allah akan sukses.